Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Seekers, apa kabarnya? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Juan, mahasiswa ilmu komunikasi di Universitas Al-Azhar Indonesia. Tentunya pada diskusi Nongol, Nongkrong Online, podcast Universitas Al-Azhar Indonesia. Dan tentunya seperti biasa Nongol akan mengundang para narasumber yang ekspertis nih dan memiliki pengalaman di bidangnya. Jika pada episode-episode sebelumnya Seekers berfokus kepada kewirausahaan, kreativitas, pada kali ini kita juga akan mengangkat nih tentang kewirausahaan dari mahasiswa dan juga alumni Universitas Al-Azhar Indonesia. Dan tentu sudah bersama kita pada hari ini ada Kak Wicaksono dari prodi manakah? Dan mungkin nanti akan cerita juga nih profilnya, pengalamannya seperti apa. Jadi di sini Seekers, Kak Wicaksono merupakan mahasiswa dari Universitas Al-Azhar Indonesia, memiliki segudang pengalaman di bidang hubungan internasional, mulai dari menjadi seorang delegasi, menjadi seorang pengalaman di bidang hubungan internasional, menjadi seorang presidium, dan mengikuti berbagai pengalaman organisasi di tingkat internasional hingga internasional. Langsung saja kita sapa pada hari ini. Halo, Kak Wicaksono, apa kabarnya? Kabar sehat, Juan. Kabar sehat. Enaknya dipanggil apa nih? Kak Wicaksono, Kak Wicak atau gimana? Bebas, saya enaknya Juan aja. Atau manggilnya Kak Wicak aja kali ya, gimana? Boleh. Oke, Kak Wicak, tadi kan udah di-share nih secara singkat kepada Seekers. Jadi kebetulan sapaan kita pada podcast itu namanya Seekers. Oh, Seeker. Halo, Seeker. Jadi mungkin Kak Wicak bisa share sedikit nih experience-nya Kak Wicaksono selama dari mahasiswa hingga seperti sekarang. Silakan Kak Wicak. Oke, teman-teman Seeker, dulu pasti mahasiswa masuk di Al-Azhar tahun 2015, Kak Juan. Dulu gue juga di Al-Azhar, pernah gabung dalam Komahi, kalau sebutannya mahasiswa hubungan internasional. Pas waktu itu juga dapat amanah jadi ketua di tahun 2017-2018. Pada saat yang bersamaan juga gue menjadi delegasi untuk Indonesia untuk acara Asian Youth Festival di China. Pada saat itu pas banget tuh, pas itu China lagi gembor-gembor untuk menjelaskan tentang South China Sea. Campaign-nya seperti itu ya? Campaign kita diundang. Pada saat itu alhamdulillah gue jadi delegasi Indonesia. Waktu itu di representing Indonesia? Iya. Oke. Jadi pas saat itu kita kan kerjasama dengan Kedubes China. Dipilihlah anak-anak Al-Azhar. Waktu itu anak Al-Azhar ada ada tiga dan satu dosen. Selebihnya itu dari orang-orang dari Kementerian Luar Negeri, dari pembisnis, dari wartawan, dan lain sebagainya. Berarti dari seluruh Indonesia, Kak Wicak berangkat ya, mewakili Indonesia ke sana ya, luar biasa. Alhamdulillah dapat kesempatan. Itu a great experience ya Kak ya, apalagi kan mewakili Indonesia, dan apalagi berarti Kak Wicak ini kan merupakan dulu mahasiswa hubungan internasional ya. Betul. Pasti melek akan politik, isu, dan mengenai diplomasi internasional gitu Kak Wicak ya. Dan dari pengalaman Kak Wicak gitu ya, pernah nggak sih Kak Wicak yang mendengarkan isu-isu terkini yang saat ini ada di Indonesia mengenai hubungan internasional gitu? Oh, lagi saat ini nih, lagi panas-panasnya nih. Kita lagi dihadapkan dengan isu AUKUS. Pernah dengar, Juan? AUKUS pernah dengar sih, yang masalah diplomasi internasional tentang militer kalau nggak salah ya? Wah, benar banget tuh. Sekarang tuh, kalau boleh dijelasin dikit nih, kayak AUKUS ini, fakta aliansi 3 negara besar, negara maju, yang di mana di latar belakangnya dengan 3 benua yang berbeda. Dari benua Amerika, diwakili oleh United States of America, benua Eropa, diwakili oleh United Kingdom, dan benua Australia, diwakili oleh Australia itu sendiri. Jadi ini, menjadi sorotan baru dalam dunia internasional. Kenapa sih jadi sorotan? Kalau boleh sedikit cerita lagi adalah, karena tujuannya dibentuk ini, yang pertama untuk membendung pengaruh China di Indo-Pasifik. Yang kedua, untuk membantu Australia menyediakan kapal selam bersenjata nuklir. Jadi untuk pertahanan sih, gitu ya, kurang lebih apa gimana sih? Ya, maksudnya untuk pertahanan. Tapi hal ini ditentang. Karena AUKUS ini berdiri dari tanggal 15 September kemarin. Ketika berdiri, alih-alih mendapatkan dukungan, tapi mendapat sorotan ya? Sorotan, menjadi praktisi maupun akademisi. Sampai-sampai China mengeluarkan statement irresponsible. Karena bakal mengganggu stabilisasi kawasan. Khususnya di Indo-Pasifik, Indonesia, bahkan ASEAN. Ya, betul banget. Dan juga menjadi sorotan karena pada tanggal 17-nya nih Kak, Australia menarik Prancis menarik 2 kedutaan besar, 2 dubesnya, ambasador ditarik ya? Ambasador ditarik, betul, dari
Australia dan Amerika. Kenapa? Karena sebelumnya tuh Perancis sudah kerjasama perihal kapal selam yang mengakibatkan sekitar 56 miliar euro rugi. Waduh, itu modelnya kayak di PHP ini ya, Kak Wicak ya? Iya, betul. Udah mau kerjasama, ternyata ada fakta baru, atau aliansi baru. Betul. Jadi mungkin agak kesel juga Kak Wicak ya. Berarti ibaratnya Kak Wicak nih kalau Juan rangkum, berarti Kak Wicak mengikuti tren-tren isu tentang hubungan internasional juga ya? Karena itu selalu lewat lah ya. Betul. Tahu. Dan itu benar-benar sebenarnya ya kalau kita mendalami gitu kan. Karena kita tinggal di Indonesia, perairan, dan ada dua kubu antara China dan itu. Apalagi bakal bisa meningkatkan kompetisi nuklir jadinya. Benar, jadi orang-orang jadi berlomba-lomba sih takutnya ya. Tapi kalau ntar diluncurkan gimana? Benar. Jadi melewati negara kita kan, karena negara kita di negara perairan kan. Betul, karena kita di antara negara-negara tersebut. Oke Kak Wicak, kalau tadi Kak Wicak cerita nih tentang AUKUS, dan berarti dapat disimpulkan sih, Kak Wicak juga mengikuti isu-isu walaupun sudah lulus dari Universitas Al Azhar Indonesia, betul ya Kak Wicak, dari hubungan internasional, mengikuti isu-isu juga tetap menjadi fokus dari Kak Wicak. Nah, Kak Wicak selain tadi mengikuti tren isu, HI juga dulu aktif mengikuti kegiatan nasional hingga internasional. Sekarang aktif kegiatannya ngapain aja tuh Kak? Apakah kuliah atau gimana gitu? Ya, sekarang alhamdulillah memulai bisnis. Oh, bisnis. Oke. Bisnis di bidang apa Kak kalau boleh tahu? Bisnis dibilang jasa. Jasanya di bidang barbershop atau cukur rambut. Oke, barbershop. Jadi di bidang jasa barbershop ya, itu dimulai sejak kapan Kak Wicak? Sejak 1 tahunan yang lalu. Udah berjalan pas 1 pandemi, tahunan. berarti ya? Betul sekali. Berarti pandemi dihajar, pas banget Kak Wicak buka bisnis Pas, itu ya? karena gimana? Maju mundur kena gitu. Bener. Modal sudah siap, Kayak film itu perencanaan dulu ya? sudah siap, kontrakan sudah dibayar. Bener, aduh. Kalau mundur rugi kita. Bener, ibaratnya itu udah nyelup sebelah di laut ya? Iya, kalau nggak nyebur sekalian gimana? Bener, udah basah, mending basah sekalian gitu ibaratnya ya Kak Wicak. Sekali. Nah Kak Wicak, ibaratnya kan Kak Wicak ini mahasiswa yang berasal dari konsentrasi berbeda, apalagi kan dari ilmu sosial yang mengarah kepada komunikasi hubungan internasional seperti itu kan. Lantas awalnya gimana tuh pada akhirnya bisa terjun ke dunia kewirausahaan? Kan ibaratnya kalau kewirausahaan tuh identik sama ekonomi, bisnis dan sebagainya. Mungkin Kak Wicak bisa sharing ke Seekers? Awalnya gini sih, Ker. Refleksi diri. Awalnya gue mulai dari refleksi diri. Waktu itu pas banget di semester akhir, lagi kuliah, kok gini-gini amat ngeluarin duit dan sebagainya. Pernah gak sih kita nanya diri kita sendiri? Sebenarnya kita sudah di mana? Kita kan kalau Google Map tahu tuh kita tujuannya mau kemana dan kita di mana. Bener. Tapi kita pernah nanya gak sih sama diri kita? Sebenarnya kita udah sampai mana? Mau tujuan apa yang mau dicapai? Udah berapa banyak duit yang kita keluarin buat egoisan kita? Gitu. Betul. Akhirnya gara-gara refleksi diri, waktu itu juga gara-gara baca buku. Karena kan akhir-akhir semester setuju ya Juan, pasti banyak waktu kebuang ya. Pasti. Nah waktu itu ada buku, baca aja dan akhirnya menemukan peluang. Peluang bahwasannya, cara mendapatkan uang. Cara mendapatkan uang gitu. Dan tidak merugikan orang lain, malah bisa memanfaatkan orang lain dengan cara buka bisnis. Pasti. Karena ibaratnya juga kan, Kak Wicak juga membuka lapangan kerja. Betul kan? banget. Untuk para warga-warga yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Betul, karena semua pekerja dalam COVID ini dan rata-rata tukang cukur banyak yang di-off-kan karena di-cut juga ada ya. Di-cut karena banyak juga barbershop yang kolaps. Benar. Yang apalagi di mall-mall, makanya mereka butuh pekerjaan dan alhamdulillah barbershop ada. Betul, dan apalagi kan di bidang jasa ini juga ya bisa dibilang ini salah satu yang terdampak banget akan ada peraturan dari pemerintah. Ya Kak, dari WHO juga bahwa kalau jasa-jasa ini harus memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang ketat, bahkan itu berdampak sekali sama sektor-sektor jasa termasuk sektornya Kak Wicak. Seperti itu Kak Wicak ya? Betul. Nah, pada saat Kak Wicak tadi membuka, apalagi di saat kondisi pandemi COVID-19 nih Kak, apa sih yang pertama kali Kakak tanamkan dalam diri gitu? Ibaratnya kan pasti saat kita mau berpijak sesuatu, itu berarti kan pasti ada yang ditanamkan dulu. Apa itu yang pertama kali Kakak tanamkan pada saat mau terjun ke dunia kewirausahaan? Apa yang ditanamkan? Yang pertama, keyakinan dulu tuh. Berani kali juga ya? Iya, jangan lemah lah istilahnya. Jangan itu. Kalau kata teman-temanku yang, maksudnya yang dulu kan kenapa bisa terjun di situ kan karena refleksi diri dan juga cari teman, istilahnya cari mentor, cari teman yang udah terjun duluan. Saran-saran mereka adalah jangan lemah gitu loh. Jangan lemah dengan artian kalau ketika dihantam jangan takut. Jangan takut. Betul. Yang kedua adalah long life learning, enggak. Belajar karena itu asing. Belajar HI tiba-tiba masuk ke dalam dunia yang ada akuntansi, kita bahas tentang aset, liabilitas,
Karena itu karena ketika long life learning, apapun aja kita belajar tuh. Betul. Karena asetnya gini, kalau perspektifnya gini, belajar bukan untuk uang. Yes. Gitu. Karena ketika belajar kita tepat, bakal menghasilkan uang. Apalagi kita jalani sesuai passion, gitu ya. Passion, betul, setuju. Dan kuncinya selain tadi yakin juga kayak harus konsisten nggak sih, Kak? Bener. Setiap sesuatu pasti butuh konsisten. Apalagi ini kita bukan bawa diri kita sendiri. Dimana kita kalau misalnya bekerja kadang masih bawa diri kita sendiri. Ataupun kita kuliah bawa diri kita sendiri. Betul. Tapi ini kita bawa orang lain. Gimana kalau kita nggak konsisten, orang lain bakal gimana karyawan kita? Betul, apalagi kan ibaratnya itu the whole business in your hand gitu ya, Kak. Makanya konsistensi itu penting. Betul, setuju. Nah, sepakat juga nih tadi dengan Kak Wicak kan, apalagi kan life itu is so mysterious ya. Apalagi kan misalnya juga saat ini di dunia hubungan internasional, pada akhirnya membuka bisnis jasa juga, itu kan pasti awalnya mungkin Kak Wicak dulu pada saat awal masuk belum kepikiran kali ya? Gak ada kepikiran, tiba-tiba ya? Jadi tukang cukur sekarang. Bener, di jalan pada akhirnya punya bisnis di bidang jasa tukang cukur, seperti itu Kak Wicak ya. Nah, kira-kira kalau misalnya dalam dunia entrepreneur nih, pasti kan ada aja wave-nya ya, tantangannya, ombaknya harus dihadapi. Salah satunya ombak gedenya pandemi. Betul. Ya kan, Kak? Gimana pada cara Kak Wicak itu bisa melewati pandemi ini juga, yang sekarang sudah lebih better, melewati tantangan-tantangan lainnya pada saat membuka bisnis jasa seperti ini? Bisa sharing mungkin ke Seekers, Kak Wicak? Iya, pasti itu kita bermain mindset kalau gitu. Setuju banget kan? Karena dulu kalau di Al-Azhar kita diajarin tentang Enterprising University. Jadi diajarin gimana cara kita membuka mindset ketika ada hadangan atau hambatan. Betul. Pasti ada. Dan kalau boleh sedikit cerita, baru mulai langsung ditampar, jatuh. Pas dulu memulai barber tuh. Tampar jatuh banget ya. Tapi gini konsepnya, kalau kita nyerah sekarang, habis. Kalau kita masih jalan, emang jalannya terjal. Tapi bakal apa ya? Jadi learn to survive ya? Iya sih? Karena sesuatu itu nggak selamanya teoritis. Betul. Ada sesuatu yang di lapangan, apalagi dalam bisnis, yang kita nggak tahu, kita udah belajar, kita udah siapin. Yang harus kita lakukan adalah dihadapin. Dihadapin ya? Karena itu bukan masalah, tapi peluang. Ya bener, apalagi pernah nonton film juga face the reality. Bener ya, Kak? Iya, itu peluang. Saat jatuh bangkit gitu kayak. Iya. Karena ketika kalau misalnya suatu masalah diundur-undur, nih bagi teman-teman dari seeker juga nih, pasti nggak bakal kelar. Tapi kalau ketika kita nadepin the power of kepepet, kalau saya punya analogi power gini, kepepet, ya? Punya analogi gini. Oke. Kadang kita lihat jalanan sempit, tapi bisa masuk mobil 2. Betul. Padahal kalau dalam logika nih mobil 1 aja susah. Susah. Tapi kadang-kadang kalau di mobil ada 2. Artinya apa? Dia udah kepepet tuh. Mau nggak mau, yang satu ngalah, yang satu jalan. Betul. Begitu juga dengan masalah di bisnis, Kak. Ketika kita dihadapin, kita kepepet, udah nggak ada duit. Bener. Tapi kita dihadapin, ada tuh jalan itu, duitnya. Iya, pasti suka ada aja gitu kayak. Iya, karena analogi sama. Ketika kita udah nggak tahu mau ngapain, pasti muncul ide brilian. Betul, ide brilian, ide kreatif biasanya kayak. Iya, kita jatuh nggak bisa bangkit, mau nggak mau harus bangkit. Betul. Apalagi kan itu salah satu tantangan yang harus dihadapi. Kunci satu, dihadapin. Setuju. Dan kayaknya yang tadi Juan Juan simpulin juga nih, Kak Wicak. Berarti itu ibaratnya juga kita sometimes harus berpikir out of the box ya. Setuju. Apalagi kan dalam kondisi mobil tadi itu ada 2 mobil, yang kita harus berpikir, ini gimana caranya biar kita bisa lewat. Iya. Salah satunya adalah tadi mengalah. Dan itu juga tadi yakin gitu ya. Yakin, atau satu minggir. Itu kan tapi kan kalau dalam logikanya, teoritinya, ini mobil cuma satu jalanan nih. Benar. Tapi dalam lapangannya bisa 2. Betul. Gitu. Jadi itu salah satu how to face the reality gitu ya. Nah, Kak Wicak kan ibaratnya juga sama nih seperti saya masih muda juga. Kak Wicak juga sama kan. Mungkin banyak banget nih seekers di luar sana yang pengen banget buka bisnis nih Kak Wicak, tapi dia kehalang keburu takut duluan. Mungkin Kak Wicak bisa sharing nih, kira-kira apa sih remaja di luar sana, seekers di luar sana yang ingin membuka bisnis? What is the first step? Pertama kali banget. First step. Yes. Ask yourself. Tanya diri sendiri. Tanya diri sendiri. Bener. Udah sampai mana sih kita? Kadang kita lebih peduli untuk nanya orang lain. Kadang kita lebih sayang sama orang lain. Tanpa mikirin kita tuh siapa? Kita di mana? Tanya diri sendiri. Misalnya apa sih kemampuan gue? Apa sih tujuan gue? Gitu. Itu first step itu tanya diri sendiri. Habis itu elaborasi deh. Oh, gue punya teman ini. Karena dulu juga gitu sebelum punya barber. Oh, teman gue yang punya makanan si ini, teman gue yang punya barbershop si ini, teman gue yang punya jasa pengiriman si ini. Networking itu kayak? Iya, karena sebenarnya kita networkingnya luas, tapi kita nggak sadar aja. Karena gara-gara kita tanya, kita refleksikan, kita tulis kalau perlu. Benar. Ketahuan tuh. Jadi mau mulai bisnis, tanyanya ke siapa? Mau mulai bisnis barbershop, bisa tanya ke saya. Benar. Karena bisa sharing-sharing, itu dapat ilmu baru juga. Bisa. Belajar pengalaman juga. Bisa. Nanya, nanti kalau DM pun dijawab. Betul, pasti. Karena apalagi kalau dengan sharing itu kita juga bisa berbagi informasi dan itu bisa menjadi ladang pahala.
Ya, itu karena itu silaturahmi. Betul sekali Kak Wicak. Nah, Kak Wicak ini mungkin agak sedikit keluar konteks dari kewirausahaan. Jadi Kak Wicak juga kan tadi cerita juga saat ini tengah kuliah lagi, betul? Lanjut kuliah ya? Oh iya. Lanjut kuliah, terus jalanin bisnis juga. Gimana caranya Kak Wicak bisa time management itu semua? Oh, time management. Seekers bisa cerita, bener banget. Jadi gini, sesuatu yang kita rencanakan, kita punya manajemen dari sebisnis atau bisnis ya. Jadi apa ya? Kita harus bisa juga percaya sama orang lain. Bukan berarti kita business owner dan kita pemodal, kita pemimpin, punya kayak misalnya kayak in my hand lah gitu. Tapi kita juga perlu tuh orang lain untuk menjalankan begitu. Yang penting prinsipnya adalah jangan sampai orang lain dirugikan sama kita. Kalau bisa sama-sama untung. Nah, dengan itu memberikan kepercayaan. Kayak di barber ada orang kepercayaan saya juga di sana. Dia ngatur misalnya ada kurangnya apa, ininya apa. Jadi kalau ada apa-apa laporan. Walaupun saya saat ini nggak di barber, tapi alhamdulillah barber jalan. Gitu. Begitu juga dengan kalau kuliah kan kewajiban karena kita yang ngambil. Dan alhamdulillah ngambil kuliah juga di hari di mana barber yang tidak ramai. Itu diatur pasti ya? Bisa, ada diatur. Jadi time management ada priority. Jadi kayak di mana yang lebih priority kita diatur tuh. Ya mau nggak mau kita tanya diri kita lagi, ngobrol lagi sama diri kita, ditulis lagi tuh. Apa prioritasnya ya? Gitu ya? Mau di goalsnya apa sih sebenarnya? Kalau dari ini kita jalan, goalsnya mau kemana? Gitu. Dan juga pasti harus bertanya sama diri sendiri Kak Wicak, apa yang mau dikerjakan hari ini? Ya betul, ada list kalau bisa. Bener, to-do listnya kok bisa listnya ini list jangka pendek, menengah, sama panjang Kak Wicak ya? Setuju banget. Jadi kalau buat seeker nih, kalau boleh saran, bawa buku kecil, di list tuh. Hari ini mau ngapain? Bener. Besok mau ngapain? Betul. Kalau nggak hari ini aja ditulis dari bangun tubuh, jangan langsung lihat Instagram. Iya, jangan scroll dulu. Biasanya itu kejadian semua ya. Kita juga gitu kan. Iya, tapi kalau itu dikurangin lah. Di list tuh, habis sholat subuh kayak di list. Mau ngapain nih? Pagi ini nih, hari ini kerja apa? Itu mini time management. Yes, atau kalau misalnya mungkin malas bawa buku, Kak, kan sekarang udah canggih. Oh iya, HP. Ada HP, bisa download aplikasi kalender-kalender, atau notes juga bisa Kak ya, untuk meminimalisir manajemen seperti itu. Ya, senyamannya, kalau saya lebih nyaman buku. Buku ya, benar, karena ditulis buku ya. dibawa kemanapun. Betul. Nah, Kak Wicak, ini maybe the last question ya. Mungkin tadi Kak Wicak udah sharing banyak tentang hubungan internasional, tentang ekonomi, bisnis, entrepreneur, hingga time management yang sangat itu memberikan edukasi banget. Bahkan untuk saya sendiri juga itu sangat berpengaruh banget sih Kak. Sama-sama. Itu mengedukasi, benar luar biasa. Dan terakhir nih, kira-kira apa yang pengen Kak Wicak sampaikan untuk seekers yang menonton video ini? Silakan Kak Wicak. Ya, seeker. Ada satu hadis yang selalu saya pakai. Masya Allah. Yang selalu gue pakai ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang dulu juga kenapa berani berorganisasi, kenapa berani waktu dipilih teman-teman untuk menjadi leader mereka. Satu hadis yang benar-benar inspire me gitu loh, dalam melakukan kegiatan, organisasi dan lain sebagainya. Kenapa? Memotivasi untuk berorganisasi, untuk membuka bisnis, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadis itu adalah qala Rasulullah SAW, khairun nasi anfa'um linas. Hadis riwayat Tabrani, yang berartinya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi tanyakan diri kita, apakah kita udah bermanfaat hari ini atau belum. Yang kedua, ada juga nih kalau buat orang-orang nih yang mau kuliah lagi ini konsisten ataupun apa yang mau mulai bisnis, ada namanya mahfuzon. Idza sodaqal azmu wa doa sabil. Jika ada kemauan yang kuat, pasti ada jalan. Istilahnya ada power of PPT keluar ya? Keluar. Pasti kayak. Dan pasti juga satu lagi, learn from the past, diatur, di manage agar bisa mengikuti. Yang paling penting tadi apa? Yakin dan berani. Kayak gitu ya Kak Wicak ya. Oke, Kak Wicak, terakhir lagi. Mungkin Kak Wicak bisa sharing nih ke seekers, kalau misalnya nanti mau datang ke Jasa Cukur di mana, mungkin bisa sharing Instagramnya atau media-media lainnya di mana seekers bisa cari informasi nih tentang jasa cukur dari milik Kak Wicak. Silakan. Boleh, teman-teman kalau seeker pengen mampir ngobrol langsung, ketemu langsung, bisa banget datang ke Barber Ritme atau tulisannya Barber ITME. Bisa banget tuh di follow ataupun di DM ataupun ke Instagram pribadi gue pribadi nih Wicaksono08. Kalau misalnya ada pertanyaan ataupun apa seputar bisnis, mau nyari mentor ataupun jangan mentor, mau buat sharing-sharing, masih bingung, boleh banget. Kita ngopi, bisa ngobrol di Barber. Oke, siap, cakep banget. Terus seekers saya jangan lupa nanti kita akan share juga nih di kolom komentar, jangan lupa dicari informasi mengenai Barber, dan tentunya seekers jangan lupa untuk follow Instagram Universitas Al-Azhar Indonesia, subscribe, like dan komen YouTube Universitas Al-Azhar Indonesia, karena pasti Kak Wicak kan di situ bakal di-share nih informasi-informasi tentang Al-Azhar, ya kan? Kalau mungkin seekers juga mau cari info-info tentang pendaftaran atau tentang kampus, bisa cek di YouTube
Instagram dan media-media sosial lainnya dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Oke, Kak Wicak, sekali lagi terima kasih banyak Kak Wicak sudah meluangkan waktu. Terima kasih teman-teman sudah diundang. So inspiring, so educative for seekers ya, the whole who watch this video. Thank you so much Kak Wicak, sehat-sehat selalu. Dan semoga yang pastinya bisnis Kak Wicak bisa semakin berkembang. Amin. Dan membuka cabang yang sangat luas di Indonesia atau mungkin di luar negeri ke depan. Amin. Amin. Terima kasih Kak Wicak sekali lagi. Dan terima kasih seekers, sehat-sehat dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.